cuman tampil logo Polytron karena set-top box-nya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Di sini saya dijumpakan kembali dengan set-top box yang mati total ya, padahal adaptornya tertancap dengan kuat, walaupun diuklek-uklek tetap tidak mau menyala ya. Seperti ini kondisinya, tidak ada indikator menyala dan Polytron hanya standby ya, karena memang set-top box-nya tidak bisa menyala. Oke, untuk itu kita akan coba bongkar, kita lepas semua konektor audio, videonya, antenanya kita lepas saja karena kita akan membawa ke meja operasi ya. Di sini di tempat yang punya, kita akan lanjut membongkar di tempat kita ya. Oke, kita lanjut perbaikannya ya di meja kerja ya, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mendapatkan lagi-lagi set-top box ya bermasalah. Ini ada casannya juga ya, ataupun untuk menyalakan set-top box kita harus cokkan. Kita coba dulu ya, karena di tempat yang punya tadi kita sudah coba ugal pun nggak mau menyala ya. Kita akan coba lagi di tempat kerja ya, apakah ada menyala. Oke, tetap sama, tidak ada indikator menyala ya, alias mati total ya. Kebanyakan ya seperti ini kerusakan bila mati total. Kita jangan dulu buru-buru membongkar ya, membongkar set-top box-nya ya. Oke, kita simpan set-top box terlebih dahulu. Kita akan coba melakukan pengecekan di bagian voltase daripada adaptornya ini. Nah, di sini di DC volt ya. Kita akan, ini masih tertancap ya ke bagian sumber tegangan setrumnya. Kita akan coba melakukan pengecekan di bagian kabel, apakah ada tegangan keluar. Oke, ternyata tidak ada ya, sahabat. Kerusakan jelas bisa disimpulkan dari sini, dari kerusakan adaptornya itu sendiri ya. Seperti itu ya dugaan pertama ya, tapi mudah-mudahan karena sesuai dengan pengalaman di saat melakukan perbaikan set-top box yang mati total dengan menggunakan charger seperti itu ya. Di sini datanya jelas ada di 5 volt ya. Oke, 5 volt. Intinya di sini casan buat mencharger ataupun buat mengecas HP ya, sama ya. Sumbernya pasti 5 volt sekian. Dan bagaimana cara menyalakan lagi, sebenarnya sangat mudah ya. Bila kerusakan seperti ini didapat, cukup sahabat kalau mempunyai adaptor seperti ini menggantinya saja ya. Tetapi biasanya para pengguna tidak mempunyai konektornya seperti ini ya, bulatannya seperti ini jarang ditemukan ya zaman sekarang, nggak seperti dulu ya. Oke, untuk itu daripada kita untuk membelinya ya, apalagi kalau kita punya, lebih baik sahabat langsung ganti saja, gak usah bingung-bingung, insya Allah akan nyala kembali. Ini baru dugaan ya, walaupun belum saya buktikan kerusakannya betul-betul. Hanya di sini dan juga di sini ya. Namun di sini saya menduga hanya di sini karena jelas diukur tidak ada tegangan yang keluar, dan bisa juga kerusakan ada di bagian sini sehingga merusak ke bagian adaptor sini ya. Untuk itu kita akan buktikan ya sama-sama. Di sini juga saya belum memastikan apanya yang menyebabkan adaptor ini rusak ya. Bisa jadi dari sininya yang rusak sehingga kelebihan atau konslet di bagian beban ke bagian charger jadi rusak ya, bisa seperti itu ya. Bisa menutup kemungkinan keduanya ada kerusakan. Tapi untuk itu kita akan coba saja langsung memperbaiki ya, karena di sini saya punya konektor casannya ya yang seperti ini. Walaupun banyak batokan yang 5 volt, untuk langsung mencobanya bisa sahabat mencoba lewat, oh di sini gak ada ya, lewat USB gak ada ya. Di sini tetap kita harus melalui suntikan langsung ke asalnya ya, dengan
regulator ataupun karburator bawaannya ya. Oke. Pertama sahabat bongkar saja ya, bila tidak punya ya. Bongkar saja bagian adaptornya ya. Bagian adaptornya bongkar, di sini ada sekrupan ya. Kita lepas. Lalu untuk lebih detailnya kita akan coba ukur juga kemungkinan kerusakan ada di bagian kabel putus ya. Bisa jadi ya kabelnya putus. Mesinnya ini masih bagus ya. Oke, di sini ada satu skrup dan saya pastikan di sini juga skrup ada ya di bawah kertas ini data ya. Oke, betul. Di sini ada juga skrup satu ya. Kita urutkan ya cara pengecekan kerusakan adaptor ini ya. Apakah kita cukup melakukan perbaikan di adaptor ini ya. Bisa dilakukan. Oke, kita lepas seperti ini. Nah, seperti ini ya. Bila kita nampak dari bawah di sini tidak ada yang gosong ya, tidak ada yang gosong ya. Nah, perhatikan tidak ada kegosongan ya, tidak ada kegosongan di bagian R dan elko di sini di input AC-nya masih normal juga. Namun di sini saya lihat ya sedikit ada kekembungan ya di elko outputnya. Di elko output menuju 5 volt ini ya. Ada sedikit benjolan ke atas jelas ya. Apakah ini penyebabnya sahabat? Perlu diperhatikan. Nah, jelas ini walaupun kita tidak ukur-ukur wajib kita ganti ya. Walau sudah seperti ini kembung ya beda ya. Seharusnya tidak kembung seperti ini, wajib diganti ya walaupun masih bisa normal, tetapi jelas di sini gak ada tegangan yang keluar melalui colokan ini. Kita ukur kabelnya ya, ini yang warna merah dan warna biru kita ukur menggunakan ohmmeter ya. Kita pindah ke ohmmeter. Pastikan kabel juga harus normal ya, harus bagus, harus ada penyambungan ya di kabelnya ya. Oke. Di sini jelas ada warna merah, kita ukur pasti di bagian plus, tapi kita ukur saja ya kedua-duanya apakah betul kerusakannya ada di elko itu yang kembung ya. Oke, perhatikan jarum ohmmeter. Nah, biru ada suara B panjang, berarti ini ground ya, yang luar ground jelas. Nah, ada suara yang dalam berarti plus ya, jelas plusnya di dalam. Apakah ada suara? Oke, yang merah plus betul ya, ada suara berarti kabel normal. Terus yang groundnya yang warna biru ada juga suara berarti normal, kabel tidak rusak ya. Kedua kita akan coba melakukan pergantian di bagian elko ya. Apakah setelah mengganti elko di sini kapasitasnya 450 mikrofarad 10 volt ya. Di sini tertera jelas ya 450 mikrofarad ya 10 volt. Kita akan lepas, kita akan coba ganti. Apakah dengan mengganti satu buah elko ini adaptor ini bekerja dengan normal lagi, mengeluarkan tegangan. Oke, saya akan coba mengganti ya. Lepas dulu elko nya. Karena dari kondisi fisik sudah terlihat jelas hanya ada di elko yang berbeda ya, kembung seperti itu, dan di bagian resistor kapasitor tidak ada ya yang lainnya, hanya di satu komponen yang ini bagian outputnya. Kita lepas. Nah, setelah kita lepas tidak usah diukur-ukur ya sahabat. Kalau sudah kembung seperti ini elko nya tidak usah diukur-ukur ya, langsung simpan. Kita cari penggantinya ya. Untuk itu kita ganti langsung saja. Nah, di sini lubangnya kita kasih lagi lubang dulu buat kaki yang akan kita pasang elko-nya. Oke, kita simpan, kita cari ya. Elko pengganti di sini saya sudah siapkan. Untuk kita cari tadi dulu. Oke, ada ya. Di sini di bagian komponen power supply juga ya, ini buat dulu receiver yang rusak ya, karena IC-nya yang rusak. Tapi di sini ada elko yang sama ya.
470 mikrofarad, 10 volt ya. Oke, jelas sama ya. Kita coba ganti, ini masih mulus, tidak kembung ya, tidak kembung, masih mulus. Kita akan lepas saja, kita akan gantikan ke adaptor set-top box yang kita lagi perbaiki ya. Oke. Nah, dengan cabutan seperti ini gak apa-apa, yang penting komponen masih bisa digunakan ataupun normal ya, daripada beli yang baru belum tentu ya, kalau kita tidak bilang komponen yang nomor satunya ya. Kalau ganti elko saya suka dari cabutan ya, dipastikan elko cabutan itu lebih kuat ya biasanya. Oke, saya akan coba luruskan dulu kakinya. Tidak usah kita ukur-ukur lah, kalau misalkan terlihat elko kembung ya langsung saja ganti, tetapi dipastikan elko penggantinya harus yang bagus ya. Oke, kita pasang di tempatnya lagi. Ini elko pengganti ya, cabutan. Jangan lupa ya, jangan terbalik, di sini ada plus dan minnya ya, ada strip-strip putih itu, di sini ada putih itu minnya ya, jangan terbalik. Lalu kita akan solder ulang ya, kita solder lagi. Nah, mudah-mudahan ya setelah melakukan pergantian di elko ini yang kembung, adaptornya bisa mengeluarkan tegangan lagi sehingga bisa menyalakan lagi set-top box-nya ya. Nah, kalau ada ya yang jual dekat ya, mudah ya, bisa kita langsung beli, gak apa-apa karena harganya mungkin gak selangit ya kalau cuman adaptor yang seperti ini. Oke, setelah kita pasang kembali penggantinya ya, kita akan pasang langsung saja ya, kita akan coba aja langsung. Kita lipat lagi, ini bagian AC-nya ya, plus AC 220 voltnya. Dipastikan harus mencapit nanti ke bagian kaki daripada stikernya. Oke. Nah, kita pasang lagi saja, lalu kita ukur. Kalau tidak bisa, masih mati, terpaksa kita akan ganti saja ya. Terpaksa kita akan ganti adaptornya, tapi kita akan ambil kabelnya saja ya. Kita akan ambil kabelnya saja. Nah, seperti ini kita pasang lagi. Oke, setelah kita pasang kembali, sesuaikan lagi ke tempatnya seperti ini. Lalu masukkan ya, masukkan kembali tempat nih di bagian kedua sisi ini harus pas masuk ya. Nah, AC-nya, lalu kita tekan lagi. Setelah kita masuk, nah kita kencangkan saja ya agar lebih aman. Skrupnya kita pasang saja lagi. Mudah-mudahan langsung menyala ya, ada respon ya. Mudah-mudahan ada menyala ya. Sebelum kita langsung cokkan ke bagian set-top box-nya, kita coba ukur lagi ya untuk memastikan apakah sudah keluar tegangannya atau tidak ya. Kalau tidak berarti rusak ya bagian adaptor ini, kita mending ganti saja yang baru ataupun ambil kabelnya, gunakan casan di rumah ya. Oke, setelah kita pasang kembali, kita cokkan lagi, kita pindahkan ke DC volt, kita cokkan lagi apakah ada ya. Kayaknya kalau masih tidak nyala berarti mau ganti ya. Oke, nah sudah ada 5,1 sekian volt ya, 5,106 volt. Jelas kalau seperti ini ya, adaptor sudah mengeluarkan tegangan 5,106 volt ini ya, 5 volt intinya. Sahabat bisa langsung mencobanya apakah langsung bisa menyala ya. Kalau tidak menyala berarti ada kerusakan di bagian set-top box ini sehingga adaptor jadi rusak. Oke, kita akan coba cokkan saja apakah menyala. Cok, apakah ada menyala? Nah, boot kembali, alhamdulillah ya. Set-top box-nya tidak mati ya, alhamdulillah masih normal ya. Nih di angka 5,54 channelnya ini mungkin ya. Oke, langsung bisa menyala ya.
tanpa basa-basi mengganti Ako yang hanya kembung di bagian outputnya 470 mikrofarad 10 volt, langsung bisa kembali menyala dengan set-top box ini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.